Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Syarul Alim akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah akuntansi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 1, yaitu pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu apa? Nah, akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan menganalisis informasi keuangan maupun non-keuangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan, merencanakan kegiatan, serta mengendalikan operasional perusahaan. Tujuannya di sini akuntansi manajemen yaitu memiliki tujuan utama seperti membantu perencanaan, membantu pengendalian, membantu pengambilan keputusan, dan membantu efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga di sini ada perbandingan dengan akuntansi keuangan. Perbandingannya yaitu yang pertama dari segi tujuan. Dari segi tujuan di sini akuntansi manajemen itu membantu pengambilan keputusan internal. Nah, sedangkan akuntansi keuangan itu menyajikan laporan untuk pihak eksternal. Dari sini kita sudah bisa melihat, teman-teman, untuk akuntansi manajemen ini dari pihak internal untuk pihak internal. Nah, dan untuk akuntansi keuangan ini untuk pihak eksternal, teman-teman. Nah, dan yang kedua itu dari segi pengguna, perbandingan dari segi pengguna. Dari segi pengguna untuk akuntansi manajemen yaitu manajer dan pimpinan perusahaan. Nah, untuk akuntansi keuangan yaitu ada investor, ada kreditor, terus ada pemerintah. Nah, di sini juga kelihatan, teman-teman, untuk akuntansi manajemen ini penggunanya itu dari pihak internal. Nah, sedangkan dari akuntansi keuangan ya ini pihak dari eksternal. Untuk dari jenis laporannya, di sini untuk akuntansi manajemen ini tidak baku sesuai kebutuhan manajemennya. Nah, untuk akuntansi keuangan ini harus baku, harus terperinci, teman-teman. Seperti contohnya itu harus ada neraca, laba rugi, arus kas. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, terus di sini ada contoh kasusnya. Nah, misalnya sebuah perusahaan makanan ingin menentukan apakah harus menaikkan harga produk atau tidak. Nah, di sini contohnya yaitu perusahaan mengalami kenaikan biaya bahan baku. Nah, peran akuntansi manajemen ini sebagai untuk memecahkan masalahnya. Di sini untuk menghitung biaya produksi, akuntansi manajemen ini nantinya akan menghitung biaya produksi per unit dan menganalisis biaya tetap dan biaya variabelnya. Di sini disimulasikan seperti kayak jika harga naik, apakah penjualan akan turun? Nah, dan juga jika harga tetap, apakah perusahaan rugi? Nah, di sini dianalisis hasil analisisnya. Jika menaikkan harga 10%, perusahaan tidak akan rugi dan penjualan sedikit menurun. Jika tidak dinaikkan harga, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, di sini keputusannya yaitu keputusan yang diambil oleh pihak manajemennya yaitu untuk menaikkan harga. Nah, menaikkan harga itu sedikit demi sedikit supaya tidak kompetitif dan tidak merugi juga ke depannya, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 ya, teman-teman. Nah, di sini sebutkan minimal 3 peran akuntan manajemen. Nah, di sini peran akuntan manajemen yang pertama itu perencanaan atau planner. Nah, akuntan manajemen ini membantu menyusun rencana keuangan seperti anggaran, budgeting. Contohnya menentukan target penjualan dan biaya untuk tahun depan. Nah, ini maksud contoh ini semisal di saat ini tahun 2026, teman-teman. Nah, tahun 2026
itu akuntan itu harus menentukan target penjualan dan biaya-biaya yang dihabiskan untuk tahun berikutnya, tahun 2027 teman-teman. Nah, yang kedua yaitu pengendali, controller. Nah, mereka membandingkan antara rencana dan realisasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target. Contohnya, mengevaluasi apakah biaya produksi melebihi anggaran atau tidak. Nah, akuntan manajemen ini harus sering wajib bahkan untuk melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang ada di perusahaan tersebut supaya tidak terjadi masalah seperti tadi dijelaskan di nomor 1. Nah, nomor 1 itu ada biaya produksi, ada biaya bahan baku yang naik. Nah, biaya bahan baku yang naik. Nah, kita itu pastikan untuk biaya produksi itu naik juga. Nah, kita itu pasti nanti kebingungan mau menaikkan harga atau harga tetap dengan risiko tersendiri gitu teman-teman. Nah, jadi itu untuk akuntan manajemen harus melakukan kontrol. Bahkan harus sering-sering melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusannya ini akuntan manajemen menyediakan data dan analisis untuk membantu manajer memilih keputusan terbaik. Contohnya menentukan apakah perusahaan harus membuka cabang baru atau tidak. Nah, ini teman-teman. Akuntan manajemen ini berperan penting untuk memilih atau menentukan keputusan yang harus diambil dalam supaya perusahaan tersebut berkembang dan tidak terjadi risiko yang terlalu besar teman-teman. Seperti di sini kan menentukan apakah perusahaan harus membuka cabang baru atau tidak. Nah, untuk akuntan manajemen ini harus menyediakan data, semua data dan analisis yang untuk membantu manajer mengambil keputusan terbaik. Nah, akuntan manajemen ini sama manajer ini harus membicarakan dan menghitungkan perhitungan semuanya supaya jika kita membuka cabang baru ini resikonya seperti apa, dan jika kita tidak membuka cabang baru dan juga resikonya seperti apa teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang pembahasan tema, nah kita bahas tema digital transformation dalam akuntansi manajemen. Nah, digital information ini digitalisasi adalah penggunaan teknologi seperti software akuntansi, big data, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Nah, dampaknya untuk digitalisasi ini proses pencatatan menjadi lebih cepat dan otomatis, analisis data menjadi lebih akurat dan real time, dan pengambilan keputusan juga bisa dilakukan lebih cepat. Nah, contohnya semisal perusahaan ini menggunakan sistem ERP, Enterprise Research Planning. Nah, ERP ini berguna untuk memantau biaya produksi secara langsung, melihat laporan keuangan secara real time dan mengurangi kesalahan manusia atau human error. Nah, artinya akuntansi manajemen sekarang tidak hanya menghitung tetapi harus juga mampu memahami teknologi supaya tidak ketinggalan zaman dan untuk membantu kinerja akuntan manajemennya. Nah, di sini yang ketiga yaitu ada contoh kasus etika sederhana. Nah, contoh kasusnya ini seorang akuntan manajemen diminta oleh manajer untuk mengurangi laporan biaya agar terlihat efisien di mata direksi. Nah, ini tidak benar ya teman-teman. Nah, jika dilakukan, laporan menjadi tidak jujur dan bisa menyesatkan pengambilan keputusan. Tindakan yang benar yaitu menolak permintaan tersebut, tetap menyajikan data sesuai kondisi sebenarnya, dan menjaga integritas profesionalisme. Ini menunjukkan pentingnya etika agar keputusan perusahaan tidak salah arah teman-teman. Baik
Itu nomor 2 ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 teman-teman. Nah, pertanyaan nomor 3 ya ini pertama itu konsep dasar biaya yang meliputi objek biaya sama keterlancaran biaya. Nah, objek biaya di sini adalah sesuatu yang ingin kita hitung biayanya. Contohnya kita mengambil usaha ayam geprek deh. Nah, objek biaya kita adalah ayam geprek ya. Nah, untuk keterlancaran biaya, keterlancaran biaya di sini yaitu artinya kemampuan untuk menelusuri biaya langsung ke objek biaya. Nah, jika bisa langsung ditelusuri itu namanya biaya langsung teman-teman. Jika tidak bisa langsung ditelusuri itu disebut biaya tidak langsung. Nah, terus di sini ada demonstrasi klasifikasi biaya. Nah, yang pertama itu biaya langsung versus tidak langsung. Biaya langsung direct cost. Nah, biaya langsung yaitu ditelusuri ke produk ayam gepreknya langsung teman-teman. Seperti ada kayak bahan baku ayam, terus meliputi kemasan juga, terus meliputi gaji koki, gaji yang memasak teman-teman. Nah, biaya tidak langsungnya indirect cost. Nah, biaya tidak langsung ini meliputi seperti gaji kasir, sewa tempat, listrik, promosi, gitu teman-teman. Terus yang kedua yaitu ada biaya variabel versus biaya tetap. Biaya variabel cost. Nah, biaya variabel ini berubah sesuai jumlah produksi. Yang dimaksud variabel ini tidak tetap, teman-teman, bisa berubah kapan saja. Nah, ini yang berubah ini biasanya ada bahan baku seperti ayam sama kemasan. Soalnya apa? Jika semakin banyak produksi, biaya semakin meningkat. Seperti contohnya ya, kita banyak pesanan dan produksi kan semakin banyak otomatis ya teman-teman. Untuk beli ayam bahan bakunya seperti ayam itu kan harus beli semakin banyak lagi teman-teman. Biasanya 4 kilo satu harinya. Karena ada pesanan banyak, kita harus lebih banyak belinya, seperti kayak misal 2 kali lipatnya 8 kilo seperti itu ke teman-teman. Dan juga kemasannya juga kayak misal di wadah styrofoam. Nah, kita itu harus beli 2 kali lipat lagi styrofoamnya. Semisal 50 styrofoam itu jadi 50 porsi kan teman-teman. Nah, ada pesanan nih harus beli 22 kali lipatnya jadi 100 styrofoam teman-teman. Dan juga plastik kreseknya itu harus lebih besar juga. Terus ada biaya tetap. Biaya tetap ini fixed cost. Biaya tetap yang walaupun produksi itu berubah, itu mencakup kayak sewa tempat, terus gaji kasir, gaji koki. Terus itu produksi naik maupun turun itu gajinya tetap teman-teman. Terus yang ketiga itu ada biaya produksi versus non produksi. Nah, biaya produksi ini terkait langsung dengan pembuatan produk. Seperti ini yang mencakup bahan baku ayam, gaji pokok, listrik dapur, kemasan. Nah, untuk biaya non produksi di sini ada gaji kasir, biaya promosi, biaya sewa tempat gitu teman-teman. Terus yang soal yang terakhir ini ringkasan klasifikasinya teman-teman. Untuk biaya langsung di sini mencakup ayam, kemasan, gaji koki. Untuk tidak langsungnya itu ada kasir, ada listrik, ada sewa. Nah, yang variabel di sini ada ayam, kemasan. Kemasan itu maksudnya styrofoam, kresek gitu teman-teman. Nah, untuk biaya tetapnya itu ada sewa dan gaji. Nah, untuk produksi di sini ada jenis biaya produksinya ada ayam, koki, listrik. Nah, untuk non produksi yaitu ada promosi, ada kasir juga teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk nomor 3. Baik, di sini soal nomor 4 teman-teman. Nah, di sini menjelaskan konsep activity based costing ABC dan perbandingan dengan sistem biaya tradisional. Nah, pertama itu kelemahan sistem biaya tradisional. Nah,
Sistem biaya tradisional biasanya membebankan biaya overhead hanya berdasarkan satu dasar seperti jam tenaga kerja langsung atau jumlah unit produksi. Masalahnya tidak semua produk mengkonsumsi overhead secara sama. Dan juga produk kompleks bisa terlalu murah. Dan produk sederhana bisa terlalu mahal. Akibatnya kalau menggunakan sistem tradisional itu keputusan harga dan strategi bisa salah, teman-teman. Nah, di sini terus ada yang selanjutnya, konsep cost driver. Nah, cost driver adalah faktor yang menyebabkan timbulnya biaya pada suatu aktivitas. Contohnya seperti jumlah setup mesin. Driver yaitu driver untuk biaya setup. Jumlah pesanan. Nah, driver untuk biaya pemrosesan order. Nah, itu kayak seperti pengantaran gitu, teman-teman. Nah, terus yaitu terakhir yaitu ada contoh kasus 2 produk dan 2 aktivitas. Nah, perusahaan di sini saya mengambil dari perusahaan konveksi Maju Jaya memproduksi 2 produk. Produk A yaitu kaos sederhana, yang kedua yaitu yang B jaket kompleks. Nah, di sini data overheadnya yaitu aktivitasnya setup mesin sama pemrosesan order. Nah, setup mesin ini total biayanya ada 10 juta. Nah, untuk pemrosesan order ini ada 5 juta, teman-teman. Nah, cost drivernya, jumlah setupnya yaitu ada 100 setup. Untuk jumlah pesanannya 50 orderan. Nah, konsumsi produk. Nah, produk A yaitu setupnya mengkonsumsi 20 dalam orderan 30 orderan baju saya teman-teman. Terus konsumsi produk B yaitu setup di 80, ada 80 setup. Nah, ordernya itu 20, teman-teman, 20 jaket yang tadi itu. Nah, untuk langkah perhitungan ABC-nya. Nah, langkah 1 ini hitung tarif per aktivitas. Setup mesin 10 juta dibagi 100 sama dengan 100.000 per setup. Nah, untuk orderannya, nah 5 juta dibagi 50 sama dengan 100.000 per order, teman-teman. Langkah 2, bebankan ke produk. Nah, produk A setup 20, yang produk A setupnya itu 20 kali 100.000 jadi 2 juta. Nah, untuk orderannya 30 dikali 100.000 jadi 3 juta, teman-teman. Totalnya 5 juta. Dan untuk produk B juga sama. Setupnya itu di sini ada 80 dikali 100.000 yaitu 8 juta. Di sini terus ada order 20 dikali 100.000 yaitu 2 juta. Totalnya itu 10 juta, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi produk B menyerap lebih banyak biaya karena lebih banyak setup, lebih kompleks. Dan inilah keunggulan ABC. Perhitungan ABC tadi, nah lebih akurat mencerminkan konsumsi biaya dan membantu penentuan harga yang tepat, teman-teman. Mungkin itu saja untuk nomor 4, teman-teman. Baik, nah di sini saya akan menjawab soal nomor 5, teman-teman. Nah, hubungan antara ABC dan ABM. Nah, ABC itu activity based costing yang tadi ada di soal nomor 4. Nah, dan ABM ini activity based management. Untuk hubungan antara keduanya itu untuk ABC fokus pada menghitung biaya secara akurat berdasarkan aktivitas. Nah, untuk ABM itu menggunakan informasi dari ABC untuk mengelola dan memperbaiki aktivitas. Sederhananya gini, teman-teman. ABC itu alat analisisnya. Nah, untuk ABM ini alat manajemen untuk perbaikannya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah, value added. Aktivitas yang benar-benar meningkatkan nilai produk di mata pelanggan. Contohnya, memasak ayam pada usaha makanan dan menjahit pakaian pada konveksi. Nah, tanpa aktivitas ini produk tidak bisa dijual. Masa memasak ayam pada perusahaan konveksi, teman-teman? Kan gak kira, teman-teman. Nah, terus di sini ada aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, aktivitas yang tidak bernilai tambah ini
tetapi tetap mengonsumsi biaya. Contohnya menunggu bahan baku, memindahkan barang berulang-ulang, perbaikan karena kesalahan produksi. Aktivitas ini sebaiknya dikurangi atau dihilangkan. Ini seperti kayak jika di perusahaan makanan teman-teman, itu kayak seperti human error. Terus banyak yang produk yang salah buat gitu teman-teman, salah bikin, dan juga semisal tumpah gitu juga teman-teman. Ya itu harus dikurang-kurangin teman-teman. Nah terus di sini bagaimana ABM membantu mengurangi pemborosan? Nah yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. Misalnya dalam perusahaan dapur lezat, ini dalam perusahaan makanan teman-teman. Nah ini misalnya diidentifikasi aktivitasnya itu ada memasak, mengemas, menunggu bahan, dan memperbaiki pesanan yang salah. Nah yang kedua yaitu ada klasifikasi aktivitas. Nah bernilai tambah, contohnya seperti memasak, mengemas. Nah tidak bernilai tambah yaitu kayak menunggu, rework itu memperbaiki pesanan yang salah. Nah yang ketiga itu ada analisis biaya. Nah gunakan data dari ABC untuk melihat. Nah jadi seperti yang tadi teman-teman, ABC ini untuk menganalisis datanya. Nah untuk ABM ini untuk mencari dan menyelesaikan masalahnya. Gunakan dari data ABC untuk melihat aktivitas mana yang paling mahal dan aktivitas mana yang tidak efisien. Nah, yang keempat yaitu ada tindakan perbaikan. Mengurangi waktu tunggu dengan manajemen stok. Mengurangi kesalahan produksi dengan pelatihan. Nah, hasilnya biaya turun, efisiensi naik teman-teman. Nah, yang pertama mengurangi waktu tunggu dengan manajemen stok. Seperti teman-teman, kalau di perusahaan makanan itu kita harus prep makanannya seperti kayak semisal mau ada chicken katsu. Nah chicken katsu masak kita ada pesen, kita masih motong, masih marinasi, terus masih ditungguin marinasinya, masih ditepungin dan digoreng. Nah untuk memanajemen waktunya, mengurangi waktu tunggu. Nah kita itu bisa ketika kita belanja bahan baku terutama ayam itu langsung dipotong, langsung dimarinasi teman-teman. Nah itu bisa langsung masukkan ke kulkas ataupun chiller, itu biar bisa tahan awet di sana teman-teman. Jadi kalau semisal ada orang mesen, kita langsung tepungin, langsung goreng gitu aja teman-teman, biar mengurangi waktu tunggu. Nah, yang terakhir di sini ada biaya pelanggan, customer cost. Nah, tidak semua pelanggan memberikan keuntungan yang sama. Contohnya pelanggan A sering komplain, butuh layanan tambahan, biaya tinggi. Nah, pelanggan B jarang komplain, biayanya rendah. Nah, ABM ini membantu perusahaan fokus pada pelanggan yang lebih menguntungkan. Gitu teman-teman. Jadi ini fokus kepada pelanggan si A. Meskipun si A ini sering komplain tapi biayanya tinggi teman-teman. Nah untuk biaya pemasok, supplier cost. Nah pemasok satu ini sering terlambat, itu efeknya menahan biaya penyimpanan dan keterlambatan produksi. Pemasok dua ini tepat waktu dan lebih efisien. ABM ini membantu memilih pemasok yang lebih efisien. Jadi untuk ABM ini memilih pemasok dua. Soalnya apa? Pemasok dua ini tepat waktu dan lebih efisiensi waktu. Jadi memilih pemasok dua biar tidak keterlambatan produksi, biar tidak menambah penyimpanan juga, biaya penyimpanan teman-teman begitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya dari soal-soal 5 soal tadi teman-teman. Mungkin kalau semisal ada salah pengertian atau salah jawaban lah teman-teman, salah jawaban, salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mungkin itu saja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.